dapat gaji yang besar. Bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Yang mau katakan amin. Haleluya, terima kasih. Silahkan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang haus dan rindu berjumpa dengan Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Inilah kawanan kecil yang akan Tuhan pakai ke depan bagi dahsyat lagi Tuhan. Dari kawanan kul ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan membawa api Tuhan, membawa api Tuhan sampai kedua yang besar yang terjadi. Kami boleh alami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kul yang ada, buat kul Sakinah, Immanuel dan Laskar Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika kul ini akan termultiplikasi Tuhan, akan melahirkan kul yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membawa kami Tuhan berjalan dalam era penuh air itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang mempesona hatiku, jadi aman dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, yang mempesona hatiku, demi hidup dan kesempatan baru. Selalu Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Kami tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, jadi aman dan kesempatan
terjadi Yesus selamanya dalam hidupku. Haleluya. Sekali Yesus selamanya Yesus harapanku takkan hilang. Bahkan kasih-Nya sekarang ku ada.
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tetap semangat. Amin. Diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Pak Haripa dan Pak Jeffrey, silakan maju ke depan. Ayo saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri sekali lagi. Sama-sama kita lakukan yel-yel cool. Oke, udah. GBI CHS, kesatuan hati, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes. Cool keren. Cool keren. Cool keren. Oke. Satu. Saya sebut Cool GBI CHS. Amin. Oke, kita ulang. Cool GBI CHS. Kesatuan hati, memenangkan bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes. Cool keren. Lagi. Jangan terlalu kaku, santai saja, oke? Cool itu asik. Amin. Keren. Cool GBI CHS. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes. Keren. Sekali lagi. Lihat ininya ya. Kesatuan hati Tumbuh bersama, dari bawah. Tumbuh, iya, tumbuh bersama. memenangkan jiwa. Yes, yes, yes. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cool GBI CHS. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes. Keren. Tuhan memberkati, silakan duduk. Beberapa hari yang lalu ada pertemuan cool di rayon kita. Jadi hal ini perlu saya sampaikan bagi kita semua cool yang ada di GBI CHS. Begitu juga kepada cool Sakina, cool Immanuel, dan cool Laskar Kristus. Beberapa tahun belakangan ini aktivitas cool itu jauh menurun. Hasil pembicaraan itu ternyata di setiap gereja cool yang pada saat sebelum COVID itu luar biasa banyaknya. Jadi hasil pembicaraan visi dan misi dari cool rayon kita adalah kita harus mengaktifkan kembali cool yang ada di setiap gereja cabang dan ranting rayon 18. Kita sebagai sebagai gereja di rayon 18 di CHS, kita harus sama-sama dan bekerja sama untuk mengaktifkannya. Amin. Siapa yang mau dan bersedia, setiap dari kita, baik perorangan maupun keluarga, di perumahan masing-masing atau di lingkungan masing-masing, kita harus bisa atau bersedia setiap hari membawa tahu ini enggak? Apa namanya? Yang buat
ikan itu? Serok apa tanggok namanya? Kalau jalan tuh ditebar ya. Jadi kita yang kecil aja, yang kecil. Jaring. Apa namanya itu? Yang tanggok ya. Nah, tanggok. Jadi kita sebagai anggota KUL harus setiap hari membawa tangguk ataupun serokan itu kemanapun kita ataupun dimanapun kita. Kenapa saya bilang? Bahasa kiasan tangguk itu gini. Ketika di lingkungan kita, baik di lingkungan perumahan, mungkin itu adalah caranya kita mencari jiwa. KUL itu harus bisa dan prinsipnya adalah mencari jiwa, gembalakan, fungsikan, dan utus. Jadi setiap KUL kita di GBI CHS harus bisa mencari jiwa, apalagi menggembalakannya, memfungsikannya, dan mengutusnya. Dari KUL Immanuel sudah ada. Amin. Amin. Luar biasa ya pertumbuhannya kan. Ada berapa keluarga yang bertambah Pak? 2 keluarga, puji Tuhan. Dari keluarga Satu Kristus Keseluruhan 15 kakak. mantap, keren ya. Amin. Kali 2 itu kali 2 30 orang berarti. Nah, efektivitas KUL itu 5 sampai 15 orang. Nanti Pak Jepri tugasmu berat. Ya. Tugasmu berat. Di Sakinah opung-opung ini anggota Sakinah. Luar biasa ya. Saya mau kenalkan pada kita semua. Pemuda CHS remaja tahun 70-an. Wes. Kita KUL itu harus asik. Jadi jangan terlalu kaku dan kita harus santai, oke? Amin. Saya mau kenalkan kepada kita semua. Ini Opung Sinambela dari gereja GSJ. Pemuda CHS yang selalu semangat. Amin. Sebelum mulai sudah hadir Opung ini. Menyala Opung. Amin. Amin. Alhamdulillah Opung. Oke. Mari kita buka Alkitab kita sebentar aja ya. Nanti dilanjutkan dengan Pak Markus dan Pak Gembala kita. Yesaya 54. Mari kita buka sama-sama. Yesaya 54 ayat 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematmu. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Dan keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Teman-teman tahu nggak ayat ini? Ayat apa? Teman-teman anggota KUL harus tahu bahwa ayat ini Yesaya 54 ayat 2 dan 3 adalah visi umum GBI Garsu KUL GBI Garsu KUL GBI Pak Niko. Ini adalah visinya. Jadi kita sebagai setiap anggota KUL harus melapangkan tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah pokok-pokok patokmu. Ini adalah berita yang harus kita lakukan. Dan berkat yang akan kita terima adalah pada ayat ketiga. Kenapa KUL itu harus selalu ada di rumah? Pertanyaannya begitu. Ada yang bisa jawab? Kenapa KUL itu harus kita buat di rumah?
yang bisa jawab? Ayo. Kenapa kita cool harus ada di rumah? Bukan di restoran atau di mana? Kita harus membangun mesbah doa di dalam rumah. Dari rumahlah kita, dari rumah kita lah akan keluar ke kiri dan ke kanan. Amin. Ketika kita mau membangun mesbah doa di dalam rumah kita, membangun persekutuan di dalam rumah tangga kita, berkat Tuhan atau hadirat Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Amin. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Saudaraku, ini adalah visi umum yang harus kita pegang. Cool yang efektif adalah kita harus menjadi penuai pada zaman ini sesuai dengan visi tahunan yang ada di lain kita, di gereja kita. Amin. Tahun penuaian. Siapkan dirimu, saudara-saudaraku. Siapkan hidupmu, bahwa setiap dari kita, setiap dari anggota pun harus mampu dan harus bisa menjadi penuai-penuai. Upgrade dirimu, bahwa kamu pun nanti bisa seperti Pak Harepa sebagai gembala pun, sebagai ketua pun, dan begitu juga dengan Jeffrey. Amin. Pak Jeffrey, tugasmu berat ya. 30 kakak, 15 kakak ya, 15 kakak itu sudah bisa nanti dibelah. Benar ya Kak ya? Pak Gem, betul ya Pak Gem? Tugasmu berat. Amin. Siapkan saudara-saudara, bahwa kita semua bisa jadi penuai, bisa jadi ketua pun, sebagai gembala pun, kita harus bisa dan mampu. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk memberikan kokoh dalam kehidupan kul kita, Pak Markus akan menambahkannya. Begitu juga nanti dengan Pak Gembala. Ada hal-hal yang perlu disampaikan bagi kita semua jemaat Tuhan, anggota pun. Kita harus mempersiapkan diri pada zaman ini. Amin. Tuhan memberkati. Pak Markus silakan. Shalom Bapak Ibu. Di nama Tuhan kita berkumpul malam hari ini. Terima kasih buat waktunya semua ya. Kita gereja yang bertumbuh di dalam kegerakan roh, saudara ya. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Edo, bahwa kul itu punya tim yang harus solid. Nah, saya akan memperkenalkan ada namanya istilah kubu doa. Jadi di dalam kul itu harus ada namanya apa, saudara? Kubu doa. Saudara tahu apa itu kubu doa? Bukan kubu-kubuan ya, kubu sana kubu sini, bukan. Jadi kubu doa itu adalah sesuatu yang terbentuk dari beberapa puzzle. Jadi nggak sendiri dia. Kalau sendiri bukan kubu, namanya tiang doa. Bisa sendiri. Misal contoh di dalam rumah tangga, tiang doanya mama atau mami atau apa, mother, bunda, ya, umi. Salah ini. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa kubu doa itu terbentuk dari beberapa
puzzle atau beberapa orang, atau doa kalau dilakukan lebih dari satu atau berdua itu kuasanya lebih besar. Ada kesatuan hati di sana. Nah, dari dalam kul ini kita akan bentuk nanti boleh gembala kulnya bentuk di dalam kul itu siapa-siapa yang memang punya talenta berdoa di sana. Jadi bukan hanya ada sekretaris, bendahara, apalagi kalau di kul itu ketua. Di sana nanti ada namanya tim pendoa juga. Kalau bisa lebih dari 2, jangan sendiri, kasihan, berat. Kalau tiang sendirian, kalau bayangin rumah gereja ini dikasih tiang sendiri, wah capek dong. Kemudian apa tugasnya kubu doa ini? Saudara, kalau misalnya mau kul besok, katakanlah hari Jumat ya, sekarang hari Kamis, saudara mulai yang bertugas sebagai pendoa tadi, sebagai kubu doa, saudara sudah mulai doakan jiwa-jiwa yang datang, diberkati Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan itu kuat kuasanya, banyak yang berubah, maksudnya berubah positif gitu ya. Nah, itulah tugas para orang-orang yang masuk di dalam kubu doa. Di dalam rumah tangga juga harusnya mulai dibentuk karakter itu ya, saudara. Misalnya yang sering saya lihat itu Pak Freddy main gitar sama anaknya ya, sama berdua gitu sambil ngantuk katanya. Ya nggak apa-apa. Di sana saudara membentuk kebiasaan berdoa yang baik. Kita coba buka ayatnya saudara di Kejadian pasal 1 ayat 1 saudara. Ini ayat yang cukup sering kita dengar, tetapi sering terlewat saudara. Coba media sudah tampilkan. Ada yang bisa bacakan buat saya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ayat selanjutnya. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Cukup. Jadi apa yang harusnya dimulai di dalam kekristenan, saudara? Yang harus dimulai adalah bersama Roh Allah. Saudara, kalau bersama Roh Allah, saya kasih contoh simpelnya ya, saudara. Pak Gembala ketika mendapatkan impresi suatu panggilan sebagai hamba Tuhan, dia rindu dong mengembangkan pelayanannya. Itu kan Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Nah, itu dia doakan keliling nih. Mulai dari Setu, mana? Tuhan arahkan ke sini. Nah, itu namanya peperangan rohani yang harus dimenangkan di setiap daerah-daerah kul saudara. Jadi kubu doa itu tugasnya bersama Roh Kudus. Jadi nggak berat sebenarnya, karena yang berperang siapa? Tuhan. Saudara perlu menyiapkan hati saja, sungguh-sungguh cinta Tuhan, tidak melakukan dosa, mati-matianlah berjuang buat Tuhan. Ayatnya di sini saudara, supaya jelas. Roma 8 ayat 14. Ini penting saudara, Roma 8 ayat 14. Saya bacakan ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kalau nggak mau dipimpin Roh Allah di dalam kebenaran, ya udah nggak usah Kristen, saudara. Percuma. Saudara, kalau saudara disebut sebagai Kristen berarti pengikut Kristus. Jadi saudara harus dipimpin oleh Roh. Semua pekerjaan Tuhan itu dimulai bersama Rohnya, saudara. Baik penciptaan itu dimulai dari Roh. Contoh lagi, ketika Tuhan Yesus dikandung itu dikandung oleh siapa? Iya, dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus semua. Contohnya begini saudara. Saudara adalah lampu sebenarnya.
Saudara, ini adalah apa? Lampu. Saudara, ini lampu, katakanlah lampu ya, lampu ini. Tidak dialirin roh atau tidak dialirin listrik. Saudara, apakah menyala? Enggak kan, saudara? Nah, ini yang penting, saudara. Di dalam kul itu bangun kubu doa, bangun pujian penyembahan yang membiasakan diri saudara siang dan malam. Dan roh inilah yang diperbaharui, yang nantinya akan diangkat bersama Kristus. Tubuh ini baju-baju, sepatu baru, apalagi sendal baru, cincin, hilang semua, udah nggak jadi. Kecuali tubuh jasmani ini akan dirubah sebagai tubuh rohani. Ya, sampai mengerti, sampai di sini mengerti, saudara ya, bahwa di dalam kul itu perlu ada namanya kubu doa. Dan saya berharap dari kubu-kubu doa ini akan lahir orang-orang yang benar-benar mengerti akan panggilan sebagai pendoa di gereja kita di tempat ini. Dan saya merasakan hari-hari ini gereja kita semakin dibawa kepada pimpinan roh yang semakin dalam. Dan itu kita harus tangkap, itu momen, saudara. Kalau orang bisnis, ini momen nih, naikin harganya gitu, saudara. Pas ini dapat untung banyak gitu. Nah, seperti itu, momen tidak bisa dua kali, saudara. Momen itu harus cepat ditangkap. Karya Tuhan, gak usah takut. Bersama Roh Kudus, kul saudara pasti berkembang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Monggo, Pak. Haleluya. Halo. Lihat kanan kiri kasih senyum aja. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, tidak disangka. Tes. Suara saya agak bilang. Nggak bisa dari luar lah. Dan ini. Yang mana ini? Tes. Oke. Hari ini Bapak Ibu Saudara pasti ngalamin spirit yang luar biasa. Ya, tidak disangka sebanyak ini yang datang. Benar nggak? Tapi saya lihat semuanya orang-orang yang tergabung di kul. Kayaknya ada yang nggak datang juga kalau hari ini. Betul ya? Berusaha mengingat muka-mukanya dan sebagainya sih. Cuma ada beberapa yang nggak datang. Jadi yang ini saja udah luar biasa. Jadi salah satu kegerakan kul di Real 12 ini diantaranya Bibi CHS yang kulnya bergerak. Oke? Di tempat lain ada sebulan sekali kul. Di sini? Ya. Mau Jumat Agung pun malamnya tetap kul. Wah, heran kan? Gak boleh diberhentiin, pokoknya sekali jalan tetap. Pantang mundur. Haleluya. Kalau nggak begini ya, memang memulai sesuatu itu berat ya. Tapi itu bilang gini kepada rekan-rekan kita. Memulai itu berat. Ntar dulu ada tiga, jangan ngomong. Memulai itu berat. Di tengah-tengahnya berantakan, tapi akhirnya indah. Coba, 1, 2, 3. Bener gak? Iya, memulai itu berat. Berjalan, aduh, gimana ya? Ada gak sih yang bantu kita untuk anggaplah main gitar pun, kunci Inggris pun gak apa-apa. Yang penting jalan.
Itu bahasanya berantakan, nggak apa-apa. Memulai berarti tadi kayak mana main gitar, kunci Z pun nggak ada. Yang kedua A B C D E F G, I pun nggak ada kunci I. Yang penting cereng udah. Mau suaranya untung suaranya nggak naik turun kayak kuncinya. Yang penting semangatnya menyala. Yang menyala ini GBC High. Amin. Haleluya. Pernah menyesal nggak gabung di Kul? Enggak. Nyatanya Kulnya gabung di Kul. Tapi ya ini lagi keindahan itu. Saya akan sampaikan ada sebenarnya ini modul buat para calon-calon ketua Kul. Tapi sedikit saya sampaikan supaya nanti kalau ada program namanya Disko Diklat Spesial Kul, ya mempersiapkan atau membekali calon-calon gembala Kul. Kita sudah masuk sesi yang pertama. Karena saya adalah gurunya Kul, jadi kalau gurunya Kul, kalau nggak punya Kul itu kebangetan. Untung CHS punya Kul yang banyak. Ada berapa? 3 Kul. Mau berapa? 10. Oke, ini mendirikan komunitas Anda. Yuk lanjut. Kita belajar divisi Kul, struktur Kul, lalu admin di 3 ini. Yuk lanjut. Nah, ayat ini harus kita genapi. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan tanamlah tenda ke tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah pokok patohmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Berikutnya. Ya, ini adalah namanya Kul. Singkatan adalah Community of Love. Adalah wadah untuk mengembalakan sekaligus memuridkan pengerja dan jemaat untuk dapat dipersiapkan menjadi umat yang layak, sehingga akhirnya mereka menjadi sebutan murid Kristus, ya, pemenang dan mempelai. Karena di Kul didewasakan, akhirnya goalnya adalah jadi mempelai Kristus. Berikutnya. Oke, ini ada orang-orang yang di sekitar daerah itu, ya, mereka yang berfellowship satu dengan yang lain. Lalu ada di daerah tersebut ada sebuah kelompok, lalu mereka terikat dengan hukum-hukum firman Tuhan, sehingga mereka boleh ada tergabung di komunitas ini. Berikutnya, ya, Oikos, keluarga Allah, pengurus atau hamba Tuhan saling membangun. Makanya jangan lupa tugas utama gembala Kul atau ketua Kul itu ngingetin, ya, kita semua ada grup masing-masing kan. Kalau ada berbagi mungkin renungan, sapaan, jangan lupa diingetin kalau mau Kul. Itu sih enteng menurut saya. Berikutnya, ya, visi misi prinsip pengembalaan Kul. Visinya adalah, baca yuk 1, 2, 3. Menjadikan Kul sebagai wadah untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Siapa yang diberkati gabung di Kul? Berkatnya seperti apa? Bukan makan kenyang, bukan. Jasmani dan rohani. Kalau makan enak itu pasti. Ada berapa orang yang bisa komentar diberkati di Kul? Oh, katanya tadi pemuda KS ya. Diberkati? Gitu kan? Amin. Rohaninya semakin bertumbuh. Ada yang lain? Banyak pemulihan. Banyak pemulihan. Persaudaraan makin lengket nggak? Di libur enggak, maju terus. Ada gitu ya? Hari ini kita libur dulu ya, pasti suaranya ya. Ntar yang tadi yang banyak ntar ada di sini juga ya. Nanti yang kuliah banyak ntar ada di sini. Ya. Jadi
Ini bukan saya ada, tetapi memang ini dari pusat karena ini bentuknya kita fellowship, jadi nggak secara resmi saya terang-terangkan, ya. Masa kemarin minggu firman cuma sekedar pembekalan saja supaya nanti Bapak Ibu yang siap, ya. Nanti di depan mungkin berapa bulan ke depan dari 3 jadi 4. Amen. Jadi 4 pecah lagi jadi 5. Lalu ketika 5, Pak, saya pengen balik lagi kuliah lama. Jangan, karena tadi maju pada mundur. Amen. Aku rindu, Bang. Enggak apa-apa rindu, gabungan lagi kalau rindu. Kan gitu kan? Temu kangennya ini di gabungan begini. Yang kaki 4 ada, kaki 2 ada. Masih makanannya nanti kan. Kaki 4 ada, kaki 2, kaki berapa? Nah, misinya adalah yang tadi KTM 1, 2, 3. Kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Nah, ini harus kita nyatakan, harus ada bukti. Baru ketika kita sudah mengalami KTM ini, kesatuan hati sudah ya? Amin. Betul ya? Amin. Tumbuh bersama? Amin. Benar? Amin. Yang sana mungkin kalau ada sharing, makanya kemarin itu saya rasain kalau di Kul itu kalau ada tanya saya malah senang. Contoh kemarin dimulai dari timur, ya, dari Kul Sakinah, nanya bahas tentang laporan kemarin tentang bahasa roh. Lalu kemarin Kul di Immanuel tanya tentang doa puasa, bahasa roh lagi. Lalu Laskar Kristus nanya apa? Mau nanya apa? Nanti pasti akan angin itu akan memutar lagi. Maksudnya pengetahuan itu akan Tuhan bukakan. Tinggal tunggu waktunya. Itu baik. Selama ini kita nggak ngerti, kita belum terlibat terjun langsung namanya doa puasa. Ternyata di sekaligus pengumuman, ya, di kita ini di bawah pembinaan GBI Gatot Subroto dengan gembala pembina. Ingat, gembala pembina bukan gembala sidang. Terkadang doanya salah. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Bukan, gembala pembina. Ya. Itu seminggu sekali, 2 kali seminggu itu puasa. Yang Sabtu itu wajib puasa. Apa? Wajib puasa setiap Sabtu untuk berdoa buat pelayanan kita besok. Puasanya mah kecil, sambil merem sambil jalan pun lewat lah. Cuman nggak makan pagi. Hidup-hidup ngirim nasi uduk, nasi kuning. Diet. Kecil nggak? Kecil. Terakhir makan malam, anggaplah nanti malam, aku mau terakhir makan jam berapa ya? Biar nggak lapar jam 10. Tergantung niat. Pokoknya nggak makan pagi. Buka jam 12. Tapi jangan nungguin. Jam 12. Kalau makanya, udahlah, aku nggak mau beli dulu keliling-keliling lah. Enggak, kecil itu. Jangan lupa disertai dengan doa dan baca Alkitab, itu lebih maju, lebih. Amin. Seminggu 2 kali. Hari lain tentukan masing-masing. Coba kita lakukan sama-sama. Dampaknya itu sangat hebat buat rohani kita dan buat gereja kita. Setuju katakan? Siapa? Siapa? Ayo kita lakukan yuk. Sehat kok, sehat bener. Sehat bener, ya. Memang jujur saya belum pernah doa puasa Ester. Buku udah pernah. Tahu, lanjut lagi. Puasa itu boleh minum nggak sih? Ya, kan tanya itu kan? Kalau di tetangga, nelan ludah pun nggak boleh. Kan? Boleh minum.
Tapi cuma dikit doang, jangan. Oh, boleh minum teh manis, nggak boleh. Boleh minum kok, minum jus, kan bukan nasi, nggak boleh. Enak aja, puasa minum jus. Teh jus, nggak boleh. Sama aja teh manis. Atau pokoknya air putih secukupnya. Nah, bahasa secukupnya ini kan cukup buat saya kan berapa? Pokoknya dikit aja supaya nggak terhidrasi nanti, lemas kan, nanti menjalankan tugas disuruh puasa ya pingsan lagi kan, salah lagi gereja ya. Kita lakukan sama-sama. Bapak Ibu bisa lakukan itu sambil berdoa buat keluarga, buat pekerjaan, buat usaha, buat gereja, buat jiwa-jiwa. Amin. Nah itu kita tunggu bersama. Nah goalnya, ingat, kalau kita sudah sehati ya untuk tumbuh bersama tadi, ya gini ya, tumbuh bersama ya. Lalu memenangkan jiwa tadi mana? Memenangkan jiwa dengan semangat nih. Goalnya itu kan ini adalah bentuk sukacita kita. Oh, baru sekali didoakan dia pergi ke gereja. Amin. Baru kayak aduh Tuhan, jamah dia, langsung malaikat langsung bergerak karena doa kita. Nah, misi ini harus kita wujudkan, kita aplikasikan dalam setiap kul. Nah, ini tugas pengembalaan, makanya dibilang gembala kul. Cari, gembalakan, fungsikan, atau diutus. Siapa yang cari jiwa-jiwa? Waktu tugas gembala kul, nah, tugas kita semuanya. Amin. Ikan di luar banyak nggak? Contoh, kita lagi pergi. Maaf kata, ini ilustrasi. Kalau di got ada ikan nggak? Dari tempat yang seperti itu, yang kita nggak sangka, kemana kita pergi, kita melangkah sebenarnya butuh kepekaan, minta hikmat marifat Tuhan. Siapa tahu orang yang kita jumpai, kita nggak tahu, dia lagi membutuhkan nasihat, support dari apa yang kita perkatakan. Kita nggak tahu, betul nggak? Oleh karena itu, cari, lalu gembalakan. Gereja ini ibaratnya kapal besar. Kapal yang kecil itu adalah kul. Jadi tugas kul itu menampung jiwa-jiwa ya, untuk dibawa ke perahu yang besar, yaitu gereja. Jadi gembalakan. Lalu nanti kalau sudah digembalakan, contoh nih, kalau nggak ada laskar Kristus nih, Paulo mana Paulo? Belakang. Nah, saya nggak tahu kalau di main drum. Tadi siapa yang main drum itu? Bapak itu kata Pak Markus. Siapa? Itu oh. Dia nggak apa-apa. Nanti akan muncul. Waduh. Coba lihat kanan kiri. Dia PD nggak jadi WL nanti darahnya. Kira-kira benar kan? Dari pengkhotbah. PD nggak? Dari mukanya nggak ini, nggak jelas mukanya. Ayo kita dukung, ya kita dukung. Siapa tahu ada bisa main musik, betul nggak? Siapa tahu anak-anak kita nanti. Ini mungkin kita yang maju, kelak anak-anak kita yang gantiin. Mungkin kita, ya karena usia yang siap untuk menuai usia dewasa. Tidak menutup kemungkinan umur-umurnya Eden dan lain-lain ini bisa menuai teman-temannya. Kita lihat nih, kemarin saya lihat tuh anak-anak saya kok udah gede-gede semua nih. Itu didoakan selama minggu, minggu pertama. Ini generasi kacang panjang atau gimana? Kok tinggi-tinggi semua. Dan kemarin lihat, saya di sini kan, anak-anakku kok ada tinggi-tinggi. Baru kayak di sini berapa tahun? 2 tahun.
udah lebih tinggi dari bapaknya, ya kan? Wah, ini siap-siap ini percepatan terjadi. Karena tadi fungsinya kul, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dielakkan, tidak bisa didustai katanya. Kul itu dampaknya besar, makanya jangan berhenti. Amin. Kalau udah ditabiskan, udah didoakan, udah ada pengurus, sekali maju, pantang mundur. Kayak fotonya Marinir apa ya? Saya lupa itu. Ya, pantang pulang sebelum menang. Apa sebelum itu pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam itu pemadam kebakaran. Oke, ini ya, fungsikan ya. Mungkin difungsikan itu dikasih tugas. Jujur, siapa yang pernah dikasih tugas nolak? Gak usah tangan, cukup dalam hati. Sering ya, aduh, apalagi nih ya tugas apa? Belum suruh aja udah mau copot bau. Nah, namanya itu pasti akan terjadi, difungsikan. WL, mungkin kalau WL berpikir nggak apa-apa, karena kadar suara. Nanti jangan sampai saya nyanyi kecoa lari berdiri-diri. Memang kecoa lari berdiri-diri. Maksudnya kalau kasih tugas sharing cool, kan saya udah berkali-kali ya kasih contoh kan. Angkat satu ayat, baca, lempar. Gak mungkin diem. Kalau diem, kita kasih persembahan yuk. Gitu. Jadi selesai tugasnya. Ya, jangan banyak dalih. Ngomong sama-sama. Jangan banyak dalih. Orang yang banyak dalih itu gak akan bertumbuh, gak akan berkembang. Amin. Disuruh main musik itu bisa mikir karena kemarin yang main gitar di sana siapa? Masih Burien. Dia nggak tahu kunci apa itu. Pokoknya karena bapak saja itu kemarin sibuk kerja. Ini laporan sama Pak Kabit Kul ini. Pokoknya pasti beneran kemarin saya nggak tahu punya apa. Tapi semangat kemarin ya. Ya buat Pak Reva tentang apa kemarin? Pertemuan ya. Persekutuan ya. Hidup dalam persekutuan. WL-nya Bu Kris ya. Masih Burian nggak tahu kunci, yang penting gitar itu jreng aja. Itu Roh Kudus bisa nyanyi. Ya, sekaligus laporan di hadapan Bapak Ibu. Kadang-kadang saya mampu ke sana itu bantu mereka. Kalau di Pak Edo di Sakinah kan ada Bu Juliana yang pinter WL, ada Bu Betty yang pinter WL, Pak Markus bisa main gitar, di Lasal Kristus apalagi main musik, mau WL singer di situ. Dan di Immanuel. Yang penting Tuhan bersama kita. Ya, yang penting Tuhan hadir, tapi kita kemarin. Ya, sekaligus laporan nih, kalau saya nggak datang ke sana, kita untuk sementara bantuin mereka. Ya, tapi nanti sekali-kali datang. Ya kalau nggak datang kemarin ya kayak gitu, saya telat, bukan telat ternyata jreng. Gitu. Haleluya. Sampai Tuhan hadir. Ya. Oke, itu namanya difungsikan. Jadi jangan nolak. Mau mampu atau nggak mampu, pasti Roh Kudus akan mampukan. Amin. Berikutnya. Oke, keunikan kulnya itu, ini bukan miniatur ibadah raya, tetapi momen mempraktekkan ya, karunia, yaitu gaya hidup warga kerajaan Allah. Jadi nggak terlalu berfokus 2 lagu penyembahan, 2-3 lagu cepat, pengumuman atau seri. Bisa ya, pertama lagu cepat bahasanya gitu,
Terus berikutnya lagu lambah 1, lalu sharing hebat. Kayak contoh, ini unik. Pastor Ega mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia bawa sharing, dibaca. Bukan ya? Iya. Kita baca sama-sama, dia nggak ngomong, dia maunya rangkuman doang. Kan unik kayak gitu kan? Yang penting tugas selesai. Tapi jangan lupa esensi pemberitaan firman itu juga harus ada. Karena saya percaya ketika kita datang ke KUL, Tuhan sudah menitipkan namanya roti-roti tadi dipecahkan bersama-sama, ya. Itu kan ibaratnya roti, kita memecahkan sama-sama. Versinya kita beda-beda. Oleh karena itu saya percaya ketika kita datang ke KUL, ada sesuatu yang kita mau sampaikan di KUL. Jadi sampaikan saja. KUL dipimpin oleh seorang namanya Gembala KUL. Ya. Lalu Gembala KUL adalah pengerja. Dan puji Tuhan Gembala KUL di tempat ini semuanya pekerja. Ya. Betul ya? Pengerja. Sebenarnya ini kalau saya tambahin, Gembala KUL itu nggak boleh pengerja gereja lain. Pengerja gereja lain. Ya, kalau Gembala KUL itu harus pengerja gereja lokal. KUL adalah kelompok inti dan cikal bakal dari gereja. Karena ujung tombak penuaian dari pusat pun, ya, Sentul itu selalu dikemenangkan. Konsel atau KUL itu ujung tombak. Saya sebutkan tadi di awal, perahu-perahu kecil untuk jemput. Siapa yang dimenangkan lewat KUL? Ke gereja tempat ini. Ya, digabung di KUL. Pertama yang saya ingat Gesi. Ya kan? Gara-gara KUL semua kan? Pertama yang datang ibu-ibunya. Ya dulu ya. Ya, ibu-ibu datang. Kita dulu nggak ngajak memperkenalkan gereja kami ada di DBR di dekat jembatan Sumber Jaya, area kafe. Kita nggak ngajak ayolah sini, ayolah enggak. Ayolah di sana juga ngapain di sini, enggak. Jangan. Kasih info aja. Kasih info, doakan pasti dijawab Tuhan. Benar ya? Nah situ. Kalau dulu nggak ada tuh, ya sih. Mungkin nggak ketemu Pak Harepa, nggak ketemu Pak Suburian, nggak ketemu Burut, apa lagi? Pak Panjaitan, Erik, siapa lagi? Aja Luku itu main ke rumah, luar biasa. Yang KUL Gesi, angkat tangan. Laskar, malu-malu. Ini pasti banyak yang datang. Saya tahu nih, ya betul ya.